aku, dan aku masih bareng sama Salsa. Yuhu. Jadi kali ini berbeda banget ya saya, karena kita Yap. mau bahas soal ojol. drama Ojo. Sekarang kita bakalan nge-reaction cerita-cerita mistis Ojo. Biar ada suasana-suasana. Iya. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi kita bakalan langsung bacain cerita pertama ya. Ini adalah cerita mistis ojol ya. Oke. Oh ya, nanti kita bakalan kasih rating gitu ya 1 sampai 10. Ini tuh yang mana yang menurut kita yang seserem paling apa gitu ya. Oke. Cerita pertama judulnya Pesanan dari Hantu Penunggu. Jadi ada seorang driver Gojek mendapatkan orderan dari seseorang. Ternyata setelah sampai di lokasi tersebut sepi banget, sepi dan gelap ya. Dan siangnya ketika bapak itu kembali ke daerah tersebut, di sana memang banyak penunggunya. Wow, kebayang gak sih? Tapi lucu juga sih, penunggunya hobi banget nge-GoFood gitu. Iya. Wow. Kayak sekarang udah punya HP apa ya? Canggih banget gitu. Dia tethering ke siapa ya kira-kira? Oh enggak, itu ada wifi mbak. Yaps gitu guys. Dan ya aneh lah ya. Ya mungkin kalian bisa ngebayangin kalau misalkan ya kalian dapat orderan gitu atau kalian dapat pesanan, setelah kalian datang nggak ada siapa-siapa. Ternyata besok paginya setelah kalian balik lagi, ternyata memang tempat itu banyak penunggunya. Jadi otomatis kalian dapat orderan Gaib, misterius. serius. Next, jadi kita bakal bacain cerita yang kedua. Judulnya adalah Orderan Misterius. Orderan misterius. Seorang driver mengaku mengalami kejadian misterius ketika ia mendapatkan orderan untuk membeli berbagai macam peralatan. Salah satunya kain putih. Barusan naik Gojek. Abangnya kocak, lulusan Untar. Istrinya mantan pramugari. Wow. Anaknya 6, masing-masing kembar 2. Mantan pacarnya yang paling diingat yang orang Manado. Putusnya karena beda keyakinan. Wedis. Tapi yang mau saya ceritakan bukan itu sih, hehehe. Jadi di suatu malam jam 1:30, abang Gojek ini terima orderan GoMart untuk beli kain putih 2 meter, kapas, spidol, dan diantaranya ke Utan Jati Blok B atas nama Irene. Atas nama Irene. Orderannya rada aneh karena skrinnya berwarna merah. Dan setelah dicek, ternyata lokasi pengiriman adalah TPU Utan Jati. Cereg. Wow, kemakan coy. Berarti Dan yang pesennya? kebayang gak sih guys? Iya, merinding coba. Wajat. Kebayang gak sih guys? Itu si layarnya, screennya tuh jadi merah. Terus kejanggalan di situ tuh adalah kenapa yang dipesan itu kain putih. Ya Kayak nggak sih? alat-alat untuk persiapan orang Iya, meninggal betul. gitu loh. Kain putih Iya. yang mungkin bisa dibaratkan itu kain kafan ya. Iya sih. Kain putih, spidol, sama Ya pokoknya kapas. peralatan untuk orang-orang Iya. yang lagi mau nguburin jenazah gitu. Merinding. Mana 1:30 pagi loh. 1:30 loh. Itu pasti gelap banget, kebayang gak sih? Iya. TPU ya. Oh my god. Oke guys, jadi tadi ceritanya cukup serem ya. Dan sekarang kita bakal bacain Lanjut cerita yang ketiga. Oke. Jadi gini Min, saudaranya gue
kan ada yang punya usaha geprek dan lumayan laris GoFoodnya. Otomatis banyak abang Gojek yang datang buat anterin GoFood. Singkat cerita sih, pas itu ada satu abang Gojek yang lagi order, dan pas lagi ngobrol gitu sama saudara gue, dia cerita pengalaman dia yang agak seram gitu sih, Min. Jadi dia pernah dapat orderan GoFood di salah satu resto cepat saji gitu. Setelah dia dapat ditelepon dong ya sama si abang Gojek ini, dan diangkat, Min, kayak biasa gitu. Dan setelah si abang sampai di rumah yang order itu, yang nemuin si ibunya yang order itu. Dan you know what, Min? Orang yang order itu udah meninggal 2 hari yang lalu. Oh my god. Si ibunya sama abang Gojeknya sama-sama kaget dong. Padahal HP anak itu kesimpan rapi di laci yang dikunci, dan kuncinya si ibunya sendiri yang pegang. Si ibunya sampai nangis, Min, kata abangnya. Gila gak sih, Min? Masalahnya itu pas telepon diangkat. Hahaha, langsung merinding, parah merinding. Oh my god. Dan tadi pun gue juga diceritain bapak Gojek tentang pengalaman yang sama. Oh my god. Berarti nggak sekali, nggak ke satu ojol aja, berarti dia Iya. tuh ke banyak ojol kayak gitu. Gila nggak sih? Itu ya kalian bayangin ya. Aku Oh my ambil God, kesimpulannya, ini banget. aku ceritain ulang. Jadi si Gojek ini tuh dapat orderan, terus kan biasanya nelpon kan pasti kayak misalkan, kayak aduh bang nggak pakai kuah, atau misalkan aku pengen pesanannya jadi ayam bakar bukan ayam goreng misalkan. Itu kan pasti ada requestan dari kita sendiri kan. Nah itu tuh dijawab, diangkat sama si anak ini. Ternyata pas dianterin, anaknya udah meninggal 2 hari yang lalu. Kayaknya si ibu itu nangis pertama karena dia sedih kok anaknya Masih masih kayak masih belum ngeganggu sempurna ya, gitu masih loh, belum masih sempurna gitu loh, masih. Terus yang kedua dia sedihnya tuh kayak apa ya, kayak kasihan ke abang Gojeknya juga gitu Iya, loh. ya ini sama aja orderan gaib. Misterius banget sih. Misterius banget, parah, merinding sampai ke belakang. Oh my god. Oke guys, langsung masuk ke cerita yang nomor 4. Menerima order misterius di jam 2 pagi. Yang namanya rezeki, kapanpun itu memang gak bisa ditolak. Mungkin hal itu pula yang dipikirkan oleh seorang supir Uber. Kisah mistis tersebut awalnya dibagikan oleh seorang netizen bernama Ira. Ia mengaku seorang supir yang ditumpanginya menceritakan kisah seramnya ketika menerima orderan di jam 2 pagi. Awalnya, si penumpang mengatakan jika ia seorang pria mengenakan pakaian putih dan menunggu di Sabuga, Bandung. Gila itu. Kota kita dong, Bandung, Sabuga dong. Tepatnya di sekitar ATM. Akhirnya si supir pergi menuju lokasi yang dijanjikan. Namun setelah berputar-putar, tidak ada pria yang dimaksud. Bahkan ia juga tidak menemui ATM. Akhirnya si driver bertanya pada security. Namun security mengatakan di lokasi tersebut tidak ada mesin ATM. Satpam tersebut juga menyarankan agar driver pulang saja karena order tersebut memang tidak wajar. Namun si supir mencoba sabar dan menunggu sejenak. Setelah cukup lama menunggu, ia juga berusaha menelpon calon penumpangnya. Namun sayang tak ada jawaban. Karena kesal, akhirnya driver mencoba meng-cancel orderan tersebut. Tapi ternyata gagal. Ketika mencoba menghubungi calon penumpang, akhirnya panggilan tersambung. Tapi bukan berarti si driver bisa bernafas lega, karena yang terdengar saat itu justru suara tawa yang menyeramkan. Oh my god. Jadi si driver itu tuh mencoba meng-cancel nih guys, mencoba meng-cancel, tapi nggak bisa ya kan, nggak bisa. Nah akhirnya dia mencoba menghubungi lagi sampai si nyambung gitu ya, sampai terhubung, sampai si ada panggilannya kepastian tuh. lah gitu. Ya seenggaknya kayak kalau misalkan memang bukan abang Gojeknya yang meng-cancel, mungkin si Ya, si penumpangnya penumpangnya yang bisa nge-cancel. Nah bukannya dia bernafas lega untuk oke mungkin dia nggak jadi nge-cancel ini, Iya. tapi begitu diangkat
suara Suara cowok. Oh my god. Kalau aku di posisi itu aku langsung, misalkan nih aku dapat telepon itu, ih gila aku pingsan deh kayaknya. Iyalah, Nggak mau. apalagi Atau enggak pingsan berdiri. iya, enggak, masalahnya apalagi si bapak Ubernya ini tuh masih di lokasi kan, Iya, di lokasi jam 2 pagi jam guys, 2 bukan main. pagi gitu. Wow, Oh my god. wow, kebayang nggak lu? Kayaknya kalau misalkan jadi Gojek atau jadi kayak Berarti apa gitu, ternyata ya terus kalau misalkan mereka dapat orderan dikasih tahu kayak aku rambutnya panjang pakai baju putih, mending cancel aja deh. Cancel. Sumpah, ini ngeri jangan banget. ambil resiko Gila, yang ini merinding loh cuy, parah. Wow. Oke guys, jadi cerita-cerita yang tadi juga cukup menyeramkan ya. Terus kita ini bakal menceritakan cerita yang terakhir, yang kelima ya. Dan kalian harus tahu kita tag ini jam 12 malam. Ya, malam banget. Biar apa ya? Biar suasananya terasa ya. kerasa gitu. Uff. Biar chemistry-nya tuh dapet gitu suasana. Iya, oke. Lanjut Buat ya. kalian. Ini adalah cerita terakhir. Judulnya adalah Penumpang Tiba-tiba Menghilang di Tengah Jalan. Oh, kayak doi ya, udah sayang tiba-tiba ngilang. Sakit. Nih, lanjut. Kisah berikutnya berasal dari Hasan, seorang driver ojek online yang mengalami hal gak kalah mistis. Kejadian yang dialami itu terjadi di tahun 2015, jadi 5 tahun yang lalu ya, dimana ia semangat menggojek meski hingga tengah malam. Diketahui saat itu pukul 2, 3 atau pukul 11 malam ya, namun ia masih dapat order. Ia pun tancap gas menuju arah Tomang, Jakarta Barat. Dilihatnya si pemesan adalah perempuan bernama Helena. Hasan juga mendeskripsikan bagaimana Helena itu punya penampilan yang sangat menarik. Tubuhnya langsing, warna kulitnya putih, namun wajahnya tidak kelihatan karena menggunakan masker. Selama perjalanan, semua berjalan lancar. Namun saat berada di sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat, tiba-tiba saja Hasan merasa motornya sangat ringan, seolah tidak membonceng siapapun. Ia pun menoleh ke arah belakang, melihat penumpang bernama Helena sudah tidak ada. Awalnya Hasan panik, mengira kalau Helena terjatuh. Hasan mencoba menghubungi nomor ponsel Helena, namun tidak ada jawaban. Hasan juga meminta bantuan customer service, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, Hasan memutuskan kembali saja dan menemukan helm yang digunakan Helena tergeletak di depan bak retawar. Jadi, Pak Hasan ini udah balik lagi ke Jakarta Barat ya, ke tempat tadi dia menjemput Si penumpang. Mbak Helena ini ya. Tapi ternyata helm yang tadi dipakai yang udah naik tergeletak di situ. Berarti si mbaknya kemana? Pertama, lo kalau misalkan kita pakai logika, ini nggak mungkin dong cewek loncat dari motor itu, nggak Ya, mungkin nggak banget mungkin. gitu. Kedua, Helmnya. kalau memang dia tiba-tiba nggak punya uang terus memutuskan untuk gak jadi, ya ini tengah malam gitu coy. Iya. Terus Nggak yang lebih mungkin anehnya lagi, gitu. helm nih. Kalau misalkan memang dia jatuh di tengah jalan, otomatis helmnya pun bakalan hilang ya. Gak akan Iya. ada di tempat yang tadi, atau helmnya itu bakal tergeletak Gak di akan tengah ada jalan. di titik penjemputan Ya, di gitu perjalanan gitu, di tengah-tengah. Tapi ini tuh helmnya masih ada di tempat penjemputan. loh. Oh my god, Wow. pipi aku merinding guys. Ini tunggu aku belum merinding. Wow, gila. Guys, nggak bisa jam 12 malam. Wow, gila. Dan oke, sekarang ini ya, saatnya kita kasih rating dari cerita-cerita sebelumnya ya. Jadi cerita yang pertama itu yang tentang pesanan dari hantu penunggu itu, yang bapaknya balik lagi, ternyata tempat itu tuh memang tempat banyak penunggunya. Ratingnya dari 1 sampai 10. 5 sih menurut aku. Iya ya. 5 karena
ini tuh bisa aja orang-orang yang jahil gitu loh. Ya, kalau betul. kita pakai logika kita gitu loh, Iya. bisa aja orang yang jahil. Jadi bisa antara mistis dan enggak ya, benar nggak sih? Itu jadi masih disandar-sandar aja, masih belum merinding banget lah ya, walaupun ada apa ya, orang yang memang masih tahu bahwa itu adalah tempat banyak penunggunya dan lain-lain, tapi ya itu seperti yang Salsa bilang bahwa ini mungkin bisa aja orang yang iseng, yang jahil order di alamat situ ternyata bohong gitu kan. Kayak adalah orang-orang yang jahil gitu loh. Ya gitu. Terus rating dari pertanyaan yang kedua, yang orderan misterius ya, yang itu loh guys, yang pesan. seorang perlengkapan untuk jenazah yang ternyata dianterin itu ke TPU Utan Jati. Ya. Kalau menurut aku ini Ratingnya dari 1 sampai 10? 6 sih. 6. Kenapa 6? Karena aku bingung juga sih, kalau untuk orang-orang jahil mungkin bisa juga, soalnya kan sekarang banyak loh rumah-rumah yang dekat makam gitu. Nah kayak gitu, cuman kenapa aku ngasih 1 tingkat, karena di sini tiba-tiba screen handphone si bapaknya tuh merah semua. Iya, benar. Kan aneh gitu. Aneh, iya benar. Gitu. Oke. Dan kita akan ngasih rating buat cerita yang ketiga. Jadi cerita yang ketiga itu yang antar makanan untuk yang sudah meninggal. Nah Yang kalau tadi anaknya ini ya. Kalau aku sendiri ini pribadi 1 aku sampai 9. Aku 9. Karena kalau kita pakai logika gini loh, si handphonenya kan disimpan di laci, ditutup rapat, iya, dikunci sama si ibunya. Terus kalau nggak mungkin sih kalau misalkan si keluarganya jahil, ya kali iseng. orang udah meninggal digitu-gituin ya nggak sih? Betul banget. Kayak buat ngapain toh, itu keluarganya sendiri masa digituin sih. Kayak kalau untuk tangan-tangan jahil kayaknya nggak mungkin sih, soalnya keluarga sendiri, dan buktinya tuh handphone si anak ini tuh disimpan di laci dan kunci sama rapat, ibunya gitu. Iya. Dan kalau mungkin apa ya, kan di sini ibunya sempat nangis juga ya begitu tahu. Mungkin ibunya ngerasa bahwa kayak aduh, arwah anak saya tuh kayak masih belum sempurna gitu. Jadi mungkin dia masih bisa seperti ini. Makanya gitu sedih gitu. Dan kalau misalkan saudara-saudaranya mau jahil, mau iseng, kan HP-nya ada di ibunya ya. Iya, dikunci. Iya gitu. Terus kalaupun misalkan ibunya yang jahil juga kayaknya buat mungkin apa sih, buat gitu apa? Iya. Kayak ngejelek-jelekin nama anak sendiri yang udah meninggal gitu loh guys. Ya ini cukup serem sih. Ini favorit aku sih cerita ini. Dan sekarang kita bakal kasih rating cerita yang keempat. Ini tuh yang menerima order misterius di jam 2 pagi ya, yang di Bandung itu. Kalau ini aku bilang juga 9. Ya sih ya. Soalnya dia titik penjemputan itu dia bilang kayak ada ATM, padahal nggak ada gitu. Terus dia juga bilang dia pakai baju warna putih, ya kan. Terus yang anehnya, yang bikin anehnya nih, kenapa nggak bisa di cancel? Iya nggak sih, harusnya kan bisa di cancel gitu ya, mau dari pihak ojek online nya atau dari pihak kitanya, itu tuh harus bisa gitu di cancel tuh. Tapi ini nggak bisa. Dan begitu dicoba menghubungi, yang keluarnya malah suara ketawa. Wow, ini apalagi memang di daerah Sabuga itu kan terkenal banget ya guys ya. Jalannya tuh kalau misalkan udah malam, jangankan malam, udah maghrib aja tuh, maghrib menjelang malam tuh udah sepi banget karena banyak pohon-pohon gede rindang gitu loh. Betul. Dan sinar, ada sungai juga ya. Dan kalau pagi-pagi tuh sinar matahari tipis gitu untuk nembus jalan situ. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau siang-siang lagi panas-panas, jalan situ enak ya karena teduh adem, nggak panas. Tapi kalau udah masuk malam itu udah kayak iya sih. Memang aku pernah dengar nih ceritanya di daerah Sabuga tuh ada pohon beringin gitu, dan penunggunya tuh kayak anak kecil bawa boneka gitu. Iya. Ya, itu sampai sekarang masih jadi misteri ya. Iya. Dari dulu. Dan pohon beringin itu tuh memang beneran ada gitu ya, guys. Beneran ada, dan konon katanya si bonekanya pun masih ada ya di atas ada katanya.
Merinding sumpah. Ya. Oke, next. Sekarang kita bakalan ngasih rating ke pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Ini yang Mbak Helena itu yang tiba-tiba Hilang di tengah jalan. Ratingnya kalau dari Salsa berapa? Aku sih 5 sih. Soalnya karena menurut aku tuh apa ya, kayak ada masuk di akalnya, ada enggak juga sih. Soalnya kalau emang loncat kan kayak nggak mungkin gitu cewek Dan loncat. kalau loncat pasti kerasa sama supirnya. 8 deh, 8 So, kalau misalkan loncat pasti kerasa tuh. Kalau motor kan kayak loncat, goyang gitu ya, loh, kayak goyang dikit gitu. gitu. Terus anehnya dari helm juga kenapa masih ada di tempat saat penjemputan, bukan jatuh di jalan gitu. Dan kalau memang kecelakaan mungkin helmnya juga ada lecet-lecet gitunya. Iya. Gitu loh. Ini cuman ya tergeletak aja di bawah aja. Ya ini cukup Di luar nalar sih. ya, di luar nalar banget. Wow, gila sih ya, mantap. Oke guys, jadi segitu aja video reaction kita ya sama misteri-misteri dari cerita Story-story ojol ya, ojol. story-story ojol yang cukup membuat bulu kudu kita merinding ya pokoknya. Cukup. Dan ini juga kita tag-nya tengah malam banget ya. Jadi benar-benar kerasa banget kayak pengap ya, terus panas segera gitu. Iya, gila. Gitu aja. Jangan lupa kalian follow Instagram kita di sini @tindapramata dan Salsabila Aprilia. Dan jangan lupa komen menurut kalian cerita yang mana yang menurut kalian paling serem gitu. Iya, Komen di bawah gitu. ya. Juga jangan lupa like ya. Terus kalian share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Habis itu kalian subscribe. Jangan lupa subscribe. Nyalain Lonceng supaya nggak ketinggalan video dari baru. kita selanjutnya. Thank you. Bye.